Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Ibu Laras harapkan semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Nah, pagi hari ini anak-anak kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata, pembelajaran 1 dan 2. Dan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mengetahui cara menyimak pembacaan puisi. Yang kedua, siswa mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat kerajinan. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah panjang benda. Yang keempat, siswa mengetahui pengamalan sila keempat Pancasila sebelum ke tempat wisata. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan makna kata dalam puisi. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama menyaksikan video penjelasan yang akan Ibu tampilkan setelah ini. Selamat menyaksikan anak-anak. Oke, kita akan belajar tentang menyimak pembacaan puisi. Saat menyimak pembacaan puisi, anak-anak harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Memperhatikan apa? Artikulasi, intonasi, dan ekspresi pembaca puisi. Nah, masih ingatkah anak-anak apa itu artikulasi, intonasi, dan ekspresi? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, artikulasi adalah kejelasan pengucapan kata-kata. Intonasi adalah ketepatan penekanan nada kata-kata. Ekspresi adalah raut wajah saat membaca kata-kata. Nah, 3 hal ini sangatlah penting dalam membaca puisi. Nah, saat membaca puisi, setiap kata sebaiknya diucapkan dengan perlahan agar terdengar jelas anak-anak. Pembaca puisi juga harus memperhatikan penekanan suara pada kata-kata tertentu. Selain itu, ekspresi pembaca juga harus sesuai. Nah, 3 hal itu sangat penting ya dalam membaca puisi. Nah, ayo kita simak puisi berikut yang berjudul Perjalanan ke Desa, karya Syufrida. Hamparan padi terbentang, sejauh mata memandang. Walau sedikit sunyi, semuanya tampak asri. Buah hati senang berseri-seri. Tak jemu mata ini memandang suasana desa yang menyejukkan hati. Pepohonan rimbun menemani sepanjang jalan. Burung-burung pun ikut melantunkan kicauan, membuat perjalanan menjadi amat berkesan, tak membosankan. Nah, itu baru saja Bu Laras membaca puisi tentang perjalanan ke desa. Anak-anak menyimak pembacaan Bu Laras, kemudian anak-anak nilai apakah artikulasi, intonasi, dan ekspresi yang Bu Laras lakukan sebagai pembaca itu sesuai atau tidak. Nah, pada pembelajaran kedua itu menjelaskan makna kata dalam puisi. Sesuai pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar bagaimana cara menentukan makna kata. Kita sudah pernah belajar ya, Nak? Anak-anak dapat mencari makna kata di mana? Ketika belum mengetahui, di kamus. Selain itu, anak-anak dapat mengetahui makna kata dengan bertanya kepada orang tua atau ibu guru. Dengan mengetahui makna kata, anak-anak akan lebih mengerti isi puisi yang dibaca. Begitu, setelah anak-anak mengetahui makna dari kata yang tidak diketahui, maka akan lebih mudah untuk memahaminya.
Nah, menjelaskan makna kata dalam puisi. Di sini terdapat puisi tentang air terjun. Suara gemerisik air bersahutan, bagaikan hujan yang turun dengan derasnya. Suara air terjun berderu-deru dari kejauhan, seperti angin yang bertiup kencang, menciptakan suasana dingin dan sejuk. Nah, sekarang kita akan menentukan makna kata pada puisi. Kita bisa menuliskan kosakata baru pada tabel, kemudian kita temukan makna kata pada puisi. Atau pada kamus. Kita juga bisa bertanya pada orang tua atau orang yang tahu, baru kita tulis maknanya seperti ini. Kata gemericik, maknanya berbunyi kersik-kersik seperti bunyi sepatu orang berjalan di atas daun kering atau batu kerikil. Kemudian kedua, berderu. Apa itu berderu? Maknanya berbunyi keras, gemuruk, seperti bunyi angin ribut. Kemudian angin, maknanya gerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Jadi daerah seperti di pegunungan menuju ke jalan raya atau perkotaan. Itu namanya angin, Nak. Selanjutnya, mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat kerajinan. Nah, bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Masih ingatkah anak-anak tentang bahan buatan? Nah, perhatikan berikut ini terdapat contoh bahan buatan, yaitu ada karet, plastisin, benang wol, plastik, kertas, dan kain perca. Bahan-bahan tersebut disebut bahan buatan karena dibuat oleh manusia. Nah, bahan tersebut dapat digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Selain menggunakan bahan, kita juga memerlukan alat anak-anak. Mari kita perhatikan bersama-sama. A. Pemotong. Adakah yang tahu apa itu pemotong? Pemotong adalah alat untuk memotong bahan. Contoh alat pemotong adalah gunting. Pasti anak-anak tidak asing ya dengan gunting, karena kita selalu menggunakan gunting untuk memotong semua benda yang kita miliki. Nah, gunting ini untuk memotong bahan yang tipis, misalnya kertas, kardus, atau kain. Dan kita harus menggunakan gunting dengan pengawasan guru atau orang tua. Jadi tidak boleh menggunakan gunting tanpa ada pengawasan, karena itu sedikit berbahaya. Kemudian yang kedua, perekat. Adakah yang tahu apa itu perekat? Perekat adalah bahan untuk menempelkan dua benda. Perekat digunakan sesuai dengan jenis prakaryanya. Karena perekat itu terdapat banyak macamnya anak-anak. Ada lem, kemudian ada selotip atau solasi yang biasa kita sebut dengan solasi. Nah, nih contoh alat perekat adalah lem dan selotip. Lem adalah perekat dalam bentuk cairan. Jadi lem itu ada yang cair, ada yang padat ya anak-anak. Kemudian selotip adalah perekat yang berbentuk dari plastik, terbuat dari plastik, yang sering kita jumpai atau yang biasa kita sebut solasi. Nah, kemudian ada pewarna. Apakah itu pewarna anak-anak? Pewarna adalah alat untuk memberi warna agar hasil karyanya indah dilihat. Macam-macam pewarna juga banyak anak-anak. Ada krayon, pensil warna, spidol warna, ada cat air. Banyak sekali macamnya. Itu disebut pewarna. Nah, itulah alat dan bahan yang dapat kita gunakan untuk membuat kerajinan dari bahan buatan. Kita sudah sering melihat dan kita sudah pernah mempraktekannya ya untuk membuat kerajinan dari bahan buatan.
Selanjutnya, menyelesaikan masalah panjang benda. Nah, berikut ini Bu Laras akan langsung bahas tentang soal mengenai satuan panjang. Eko memiliki 2 botol bekas dengan ukuran berbeda. Tinggi kedua botol bekas tersebut 26 cm dan 15 cm. Eko ingin menyusun botol bekas tersebut ke atas. Berapa total tinggi botol bekas yang disusun Eko? Nah, kita sudah mencermati soal cerita dengan seksama. Untuk mencari total, kita menggunakan penjumlahan. Kita bisa menentukan total dengan cara berikut, yaitu total panjang sama dengan panjang benda 1 ditambah panjang benda 2. Untuk penjumlahan, satuan yang digunakan harus sama. Nah, satuan yang dimaksud di sini adalah ketika kita menggunakan cm, maka kita harus menggunakan cm semua. Begitu pula dengan sebaliknya, jika kita menggunakan meter, maka semua satuan dari benda yang hendak kita hitung itu harus meter. Mari kita hitung bersama. Pertama, diketahui tinggi botol 1 sama dengan 26 cm. Tinggi botol 2 sama dengan 15 cm. Kemudian yang ditanya adalah berapa tinggi susunan botol bekas, total tinggi keseluruhannya. Kemudian cara mengerjakannya yaitu total tinggi botol sama dengan rumus yang kita sebutkan tadi, tinggi botol 1 ditambah tinggi botol 2. Sehingga totalnya adalah tinggi botol 1 yaitu 26 cm ditambah tinggi botol 2 yaitu 15 cm sama dengan 26 cm ditambah 15 cm yaitu 41 cm. Jadi total tinggi botol bekas yang disusun Eko adalah 41 cm. Nah, itulah cara kita menyelesaikan soal cerita tentang panjang benda. Satuan panjang yaitu cm. Sampai di sini sudah paham? Oke, untuk soal cerita yang selanjutnya, ibu mempunyai 2 potong kain batik. Keduanya memiliki panjang berbeda. Panjang kain ibu 200 cm dan 500 cm. Berapa meter total panjang kain milik ibu? Nah, kita tuliskan dengan meringkas soal cerita tersebut dengan diketahui panjang kain 1 sama dengan 200 cm, panjang kain 2 sama dengan 500 cm. Kemudian yang ditanyakan yaitu total panjang kain milik ibu dalam meter, dalam satuan meter. Nah, panjang kain ibu tadi masih dalam satuan cm, maka kita perlu mengubahnya. Pertama, kita buat dulu total panjang kain, yaitu panjang kain pertama ditambah panjang kain kedua, yaitu 200 cm ditambah 500 cm yang menghasilkan 700 cm. cm ke meter itu dibagi 100, sehingga 700 dibagi 100 seperti yang sudah Bu Laras ajarkan, nolnya dicoret-coret sehingga kita cukup membagikan 7 dibagi 1, yaitu sama dengan 7 meter. Jadi total panjang kain milik ibu adalah 7 meter. Nah, kemudian soal yang ketiga. Ayah Eko mempunyai 2 bilah kayu. Keduanya memiliki panjang berbeda. Panjang kayu ayah 2 meter dan 350 cm. Berapa centimeter total panjang kayu ayah? Nah, kita tuliskan dahulu yang sudah kita ketahui. Panjang kayu pertama yaitu 2 meter. Panjang kayu kedua yaitu 350 cm. Kemudian yang ditanya berapa sentimeter total panjang kayu ayah? Maka jawabannya panjang kayu yang pertama tadi kan masih meter, maka kita perlu menggantinya ke sentimeter.
Dari meter ke sentimeter itu kita kalikan 100, sehingga 2 dikali 100 sama dengan 200. Maka panjang kayu yang pertama adalah 200 cm. Lalu total panjang kayu yaitu panjang kayu pertama ditambah panjang kayu kedua. Yang sudah kita hitung bahwa panjang kayu pertama adalah 200 cm dan panjang kayu kedua adalah 350 cm. Kita total yaitu hasilnya 550 cm. Jadi total panjang kayu milik ayah adalah 550 cm. Nah, itu 3 soal cerita tentang satuan panjang cm, meter, ataupun sebaliknya yang sudah Ibu Laras jelaskan. Anak-anak bisa berlatih soal yang ada di buku pena ya. Oke, selanjutnya pengamalan sila keempat Pancasila di tempat wisata. Nah, hari ini keluarga Ale mengunjungi tempat wisata. Sesampainya di sana, Ale ingin berlari-larian. Namun Kak Edo segera mencegah Ale berlari. Kak Edo mengingatkan agar tidak pergi sendiri. Di tempat wisata sebaiknya keputusan dibuat bersama. Keputusan dapat dimusyawarahkan bersama keluarga. Mengambil keputusan bersama adalah sikap yang baik. Sikap tersebut sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, menentukan perilaku yang sesuai dengan sila keempat, yaitu kita dapat mencontoh perilaku yang sesuai dan tidak sesuai yang ada dalam slide. Yang pertama, mengizinkan orang lain berpendapat, itu patut kita contoh. Meminta izin saat akan berpendapat, itu adalah sikap yang baik. Kemudian pada gambar yang ketiga, menganggap pendapat orang lain itu salah. Nah, perilaku yang tersebut itu tidak baik, karena pendapat semua orang itu pasti ada sisi baik dan buruknya. Tidak semuanya salah dan tidak ada yang harus disalahkan. Tetapi kita perlu bermusyawarah untuk mengetahui mana yang terbaik dari yang baik. Kemudian selanjutnya, memperhatikan pendapat orang lain. Nah, itu perilaku yang patut kita contoh, karena kita harus memperhatikan orang lain berpendapat. Kemudian kita harus bertoleransi, tidak boleh egois ketika ada orang lain memberikan pendapat, terutama orang tua kita, kakak kita, ataupun adik kita sekalipun. Nah, berikut ada sedikit pengalaman menerapkan sila keempat. Musyawarah itu termasuk pengamalan sila keempat. Anak-anak pasti sudah tahu ya. Kita tentu memiliki pengalaman saat menerapkannya. Jadi pasti anak-anak sudah pernah melakukan pengamalan Pancasila. Nah, disitulah terdapat pengalaman. Misalnya, saat kita dan keluarga berencana tamasya. Pengalaman tersebut bisa kita ceritakan kepada teman. Kita bisa menceritakan pengalaman seperti Ale berikut ini. Nah, bisa diperhatikan. Aku dan keluargaku berwisata ke Taman Mini Indonesia Indah. Sebelum berangkat, kami bermusyawarah terlebih dahulu. Kami bermusyawarah mengenai waktu keberangkatan. Kami juga memusyawarahkan transportasi dan penginapan. Dari musyawarah, kami menghasilkan beberapa kesepakatan. Kami pergi ke Jakarta pada hari Sabtu menggunakan kereta api. Lalu, kami akan menginap di tempat yang dekat dengan Taman Mini Indonesia Indah. Selain itu, kami juga sepakat membawa barang penting saja. Nah, baru saja Ibu Lara sudah membacakan pengalaman Ale
menceritakan penerapannya, yaitu menerapkan sila keempat Pancasila di tempat wisata bersama keluarganya. Dari cerita Ale tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa berdiskusi atau bermusyawarah ketika kita hendak pergi ke suatu tempat atau ke tempat wisata itu sangat penting dan perlu, karena setiap orang pasti memiliki perbedaan pendapat. Maka musyawarah dan diskusilah solusi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang ada dalam anggota. Sampai di sini sudah paham semua ya, insya Allah. Oke. Sebelum Ibu Laras akhiri pembelajaran kali ini, Ibu Laras akan menampilkan cara membuat kerajinan kolase bunga. Karena untuk tugas hari ini anak-anak diminta membuat kolase bunga menggunakan kertas. Nah, dapat diperhatikan terlebih dahulu ya video berikut ini. Setelah menonton video tersebut, untuk tugas kita hari ini yaitu Bu Pena halaman 74, keterampilan kinerja produk, yaitu membuat kolase bunga, muatan SPDP KD 3.4. Nah, untuk tugas ini anak-anak melakukan keterampilan. Hasil yang anak-anak buat nanti difoto lalu dikirimkan di classroom. Terima kasih, Bu Laras pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.